Oke, kalau kalian sudah memahami rumusan dasar untuk interval berdasarkan dari tangga nada mayor, maka berikutnya kita akan melihat bila not-not tersebut yang ditanyakan untuk interval, soal interval itu dimodifikasi. Dalam artian not itu bukan not yang seharusnya ada di tangga nada mayor tersebut. Contoh di sini, Kak Alicia akan membuat modifikasi. Jadi di sini kalau kita punya not G ke not B, maka dia adalah jarak intervalnya adalah major third sebenarnya. Tapi sekarang akan Kak Alicia modifikasi, B-nya mungkin diberikan flat, jadi B flat. Nah, ini kan sudah berubah lagi jaraknya di sini. Bukan major third lagi karena B flat tidak termasuk di dalam tangga nada G mayor. Ya. Sebelum kita ke sini, kita lihat dulu formula di sini. Nah, ini formula yang Kak Alicia buat sebagai rangkuman untuk memudahkan kalian mengingat-ingat. Caranya membaca seperti ini. Kalau kita punya dalam tangga nada mayor, kita punya interval yang kualitasnya adalah major. Bila not kedua atau not kesatunya dibuat sehingga jaraknya itu menjadi lebih lebar antar dua not tersebut, maka dia akan berubah menjadi augmented. Nah, caranya memperlebar gimana? Kalau not bawah yang diperlebar, maka dia akan dikenakan flat. Sehingga kalau dilihat di piano, dia jaraknya akan lebih lebar. Kak Alicia berikan contoh. Seandainya sekarang, sebagai contohnya, Kak Alicia punya kita ambil saja contoh di sini ya. Jadi misalkan kita punya G, kemudian interval yang sebelumnya kan harusnya mayor 3, major third kalau dari G ke B. Tapi karena sekarang jaraknya diperlebar, maka dia menjadi augmented. Nah, caranya memperlebar gimana? Ada dua cara, yaitu not G-nya ini bisa diturunkan ke arah kiri sehingga jaraknya, kalau di piano kita lihat kan kalau ke kiri berarti jaraknya semakin lebar antara G ke B. G yang dimodifikasi ya. G yang dimodifikasi ke B. Nah, satu-satunya cara adalah diberikan flat. Kalau G diberikan flat, maka dia jatuhnya bukan di tuts putih lagi, tapi dia akan jatuh di tuts hitam. Maka kalau kita lihat G yang kena flat itu adalah di sini sebenarnya. Maka jaraknya sudah berubah, jaraknya menjadi lebih lebar dari yang sebelumnya. Nah, ini merubah major third-nya itu menjadi namanya augmented third. Jadi G flat ke B karena dirubah jaraknya, di mana itu jaraknya dibuat menjadi lebih lebar, setengah langkah, maka dia disebut sebagai augmented third. Begitu. Kalau misalkan dia tidak dirubah, G to B, maka dia jaraknya adalah major third, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan lihat kalau misalkan G flatnya nggak dirubah. Ya. Jadi yang dirubah, maksudnya kalau G-nya nggak dirubah, kita hanya akan merubah B-nya. Ya. Kalau kita mau memperlebar B-nya, maka otomatis kita akan menggunakan sharp. Karena untuk memperlebar kita harus menaikkan B tersebut, ya kan, ke sini. Ya. Nah, maka dari G ke B sharp ini jaraknya berubah juga menjadi augmented third. Ya, sama-sama augmented third. Hanya tinggal kalian lihat yang not mana yang berubah, gitu. Sekarang kita akan melihat ke kalau seandainya bukan diperlebar, tetapi jarak antar notnya itu dipersempit. Ya. Misalkan kita punya G ke B, tapi sekarang jarak antar notnya dari G ke B itu dipersempit, misalkan dengan B-nya dikasih flat, sehingga menjadi B flat di sini. Ya. Maka G ke B flat itu bukan lagi major third, tetapi adalah yang di sini. Jadi misalkan kalau di sini dari yang seharusnya major third, tetapi jaraknya kita perkecil sekali,
maka dia akan menjadi minor third. Nah, ini juga berlaku hal yang sama. Jadi kalau misalkan ini kan yang diperkecil adalah not keduanya, yaitu B-nya yang diturunkan ya, supaya jaraknya lebih kecil. Tapi bisa saja kita balik, yang kita rubah itu adalah not yang bawahnya. Kalau not bawahnya yang dirubah, maka dia bukan menjadi G flat. Kalau not bawahnya yang dirubah, maka untuk memperkecil jarak dari G ke B, G-nya akan kita berikan sharp, ya kan? Jadi G sharp ke B itu dari sini ke sini, jaraknya juga menjadi sempit, itu juga sama dengan minor third. Ya. Oke, konsepnya seperti itu. Kemudian kalau dari posisi ini diperkecil lagi sekali lagi, ya, jadi ini kecil sekali lagi, maka dia akan menjadi namanya diminish, ya. Jadi contohnya kalau diperkecil sekali lagi itu adalah kalau yang atas contohnya dari B flat tadi ditambahin flat sekali lagi, double flat, maka jatuhnya di sini sekarang. Nah, kalau jatuhnya notnya di sini, maka jaraknya kan semakin kecil lagi antara G sama B double flat. Nah, ini bukan lagi minor, tetapi dia menjadi diminished third, seperti itu. Sedangkan yang bawah, contoh bawah, kalau kita mau bikin lebih kecil lagi jaraknya antara ini G dengan B, pertama kita kasih sharp kan tadi, kemudian kita kasih double sharp. Kalau di double sharp tandanya agak berbeda ya, tandanya X kemudian B. Nah, ini maka jatuhnya akan jatuh di sebelah sini ya. Ini juga akan berubah menjadi diminished third. Nanti kalau masih kurang paham, untuk lebih jelasnya kita bisa kerjakan contoh soal.